Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa zamal ahzaba wahdah. Amma ba'du. Saudaraku di mana saja berada, hari ini kita jumpa lagi melalui acara saling mengingatkan kehidupan dunia yang sementara dan mengingatkan kehidupan di akhirat nanti yang akan kita tinggali selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampur adukan iman mereka bizulmin, dengan kezaliman atau dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, maka mereka itu adalah orang-orang yang mendapat keamanan, mendapat ketenangan, mendapat ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala, karena imannya murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dicampuri dengan kesyirikan, kezaliman. Wahum muhtadun, dan mereka itu akan mendapatkan daripada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang banyak orang yang menyangka bahwa perbuatan itu adalah perbuatan syirik. Karena syirik itu ada dua macam, ada syirik khafi, ada syirik jali. Bagaimana syirik khafi itu atau syirik jali? Syirik jali itu adalah syirik yang terang-terangan, menyembah kepada berhala, menyembah kepada pohon-pohon yang dianggap keramat, menyembah daripada kubur-kuburan yang dia meminta bukan kepada Allah, tetapi meminta kepada daripada orang-orang yang dianggapnya mempunyai keramat atau karomah. Sehingga dia mintanya kepada kuburan, mintanya kepada orang yang sudah mati, bukan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Dan juga syirik khafi itu adalah syirik yang samar-samar, syirik yang tidak terang-terangan. Sebagaimana orang mengatakan bahwa saya kalau enggak dagang mau makan apa? Saya kalau enggak bertani mau makan apa? Saya kalau enggak kerja di kantor, kerja di ladang, saya mau makan apa? Ini secara tidak langsung adalah menunjukkan perbuatan syirik, namun syiriknya adalah syirik khafi, syirik samar-samar. Karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini bahwa rezeki itu datang dari khazanahnya Allah Subhanahu wa taala, mutlak. Bukan datang dari dagangan, bukan datang daripada pertanian, perkantoran, bukan, atau jabatan. Bukan, sama sekali tidak ada hubungannya rezeki itu dengan itu. Itu adalah merupakan asbab-asbab yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus membuat daripada asbab untuk mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita jangan yakin dengan asbab-asbab itu. Jangan yakin bahwa rezeki itu datang daripada dagangan, datang daripada pertanian. Jangan yakin bahwa rezeki itu datang daripada perkantoran, jabatan. Tetapi kita mesti harus yakin, seyakin-yakinnya, semutlak-mutlaknya, bahwa rezeki itu datang dari khazanahnya Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari manusia bekerja, ketika 1 bulan atau harian pun juga dapatkan daripada keuntungannya. Keuntungannya itu adalah rupanya uang. Uang itu ada 2 macam, ada uang logaman, ada uang kertasan. Setelah dia menghasilkan daripada usahanya berupa uang logaman atau kertasan, semua itu tidak ada yang dimakan. Namun yang dimakan itu adalah rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada profesor doktor,
satupun yang bisa menciptakan setetes air, yang bisa menciptakan sebutir nasi, tidak ada. Semua itu datang dari khazanahnya Allah Subhanahu wa taala. Air datang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas, kemudian membasahi bumi. Buminya menjadi subur, mengeluarkan daripada tumbuh-tumbuhan, sehingga tumbuh-tumbuhan itu bermanfaat, berbuah, dan buahnya dimakan sama kita. Ada yang tumbuh-tumbuhan merupakan sayur mayur yang kita kemudian konsumsi menjadi sayuran. Ada kangkung, ada bayam, ada kubis, ada angkol, ada wortel, segala macam. Itu adalah bentuk-bentuk sayur-sayuran yang semuanya ditumbuhkan, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, sengaja buat memberikan rezeki kepada semua manusia. Lauk pauk, ikan, daging, semuanya datang dari khazanahnya Allah Subhanahu wa taala. Semua dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sengaja agar melayani daripada kebutuhan manusia. Maka hendaknya kita jangan sampai punya keyakinan bahwa rezeki itu datang daripada dagangan, datang daripada pertanian, datang daripada perkebunan ataupun juga perkantoran dan jabatan. Tidak ada hubungannya. Namun rezeki mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu lebih daripada 70 cabang. Fa afdaluha qaulun la ilaha illallah. Yang paling utama iman itu adalah meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha, tiada Tuhan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ahadan, hanya satu-satunya, ya, Tuhan kita tidak boleh dicampur adukan dengan ilah-ilah yang lain, dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Tiada Tuhan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang mengaku beriman, imannya murni, hanya imannya kepada Allah, tidak dicampurkan dengan kesyirikan. Yang pertama adalah qaulun la ilaha illallah. Itu adalah perkara iman yang paling afdol. Lafadznya singkat, pendek, kemudian diucapkannya ringan sekali. Masanya singkat, namun perkara kalimat la ilaha illallah, kalimat iman ini menurut Allah Subhanahu wa taala kalimat yang paling besar, kalimat yang paling berharga. Apabila bumi lapis 7, langit lapis 7 ditimbang dengan timbangan yang sebelahnya kalimat la ilaha illallah, maka yang akan berat adalah kalimat la ilaha illallah. Dunia seisinya, langit dan juga planet-planet yang lain tidak ada artinya apabila di dunia ini sudah tidak ada lagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Begitu juga kalimat azan adalah merupakan kalimat yang mulia. Apabila di dunia ini sudah tidak ada lagi yang azan, maka apa gunanya dunia ini? Apa gunanya langit ditinggikan, bumi dihamparkan? Apa gunanya kalau sudah tidak ada kalimat yang diucapkan oleh manusia, yaitu kalimat yang mulia, kalimat la ilaha illallah. Selagi masih ada kalimat ini, dunia tidak akan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kalimat ini, kalimat yang mulia, kalimat la ilaha illallah, sudah tidak ada lagi yang mengucapkan di dunia ini, maka dunia akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cabang daripada iman adalah imatatul adza anit thariq, yaitu menyingkirkan, menyisihkan sesuatu yang membahayakan di tengah jalan.
mungkin ada paku, ada batu, ada bata, ada besi yang melintang di tengah-tengah jalan. Kemudian kita pinggirkan, ini ada nilainya, yaitu nilai iman yang paling rendah. Namun kalau orang sudah punya hati yang paling rendah itu dalam keimanannya, maka yang besar pun juga insya Allah ada pada dirinya. Karena yang kecil pun juga ia lakukan dalam keimanan, apalagi yang besar. Maka dia satu ciri daripada manusia yang punya iman sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang besar ia lakukan, yang kecil pun juga ia lakukan juga. Adalah merupakan satu perbuatan yang mulia, menyingkirkan sesuatu yang melintasi jalan. Ada nilai imannya. Wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi, dan malu adalah setengah daripada iman. Zaman sekarang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa malu jangankan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia sesama sudah tidak ada rasa malu lagi. Jangankan yang laki-laki, yang perempuan apalagi sudah tidak ada rasa malu lagi. Membuka aurat dengan terang-terangan. Yang laki-lakinya meninggalkan sholat, yang perempuannya membuka aurat di mana-mana. Subhanallah, dianggapnya itu bukan perkara maksiat, dianggapnya itu bukan perkara dosa, padahal itu adalah merupakan maksiat dan dosa yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab daripada dosa-dosa kalau seandainya kita tidak mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan saudaraku di mana saja berada. Mudah-mudahan senantiasa kita memupuk dan menjaga iman kita agar iman kita jangan sampai keluar daripada jasad kita. Iman terus kita bawa sampai mati. Ya. Sehingga kita mati membawa iman. Keluarnya ruh daripada jasad kita disertai dengan iman, dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian dikubur kita bersama iman. Mahsyar dinaungi oleh penaung yaitu dengan iman. Kemudian kita suruh meniti siratal mustaqim, dengan iman akan selamat dan juga akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bersama iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyair lagi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal habibal mustafa durafati wadun wafa wa dhikruhu fi shifa idza tamada bil ilal. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.